Ya, MG listeners masih di Morning World dan kita akan coba berbincang, mereview tentang Thomas dan Uber Cup yang berlangsung tadi malam. Dan saya akan berbincang dengan pengamat olahraga dari Skor ID, Mbak Aprilia Wulansari. Selamat pagi menjelang siang, Mbak April. Pagi Mbak Hilda. Gimana nih, kita termasuk yang bergairah dengan kemenangan tadi malam ya, Jojo jadi penentu kemenangan kita. Akhirnya Thomas Cup kembali ke tanah air. Nah, kalau lihat hasil pertandingan semalam nih ya, menurut Mbak April, apakah ini menjadi kado keberhasilan tim bulu tangkis putra? Mengingat waktu Olimpiade Tokyo kemarin kan tim bulu tangkis putra nggak gitu kurang menggembirakan lah. Iya, benar. Ini tadi malam itu kita pasti semua deg-degan banget ya Mbak Hilda ya nontonnya. Mulai dari Ginting main 1 jam lebih, terus waktu Fajar Rian main itu juga deg-degan, tapi itu cepet ukurnya ya. Terus pas ketika Jojo main itu 3 game tuh 1 jam 20, aduh tuh kayak ini kenapa sih Jojo tuh kayak pas di game kedua kan kita semua kayak tarik nafas mulu kayak aduh tegang gitu. Tapi akhirnya kita berhasil akhirnya membawa pulang Piala Thomas setelah terakhir kali itu 2002, itu penantian yang panjang sekali ya Mbak Hilda. Saya pikir ini betul. Ini saya pikir ini adalah hasil yang kerja sama tim yang sangat baik, dan kemarin juga sempat diwawancarai Jojo. Dia itu tidak merasa dia sebagai seorang pahlawan, tapi dia merasa bahwa semua tim Indonesia ini adalah pahlawan. Itu benar banget sih. Karena untuk dalam sebuah turnamen seperti Thomas Cup ini sangat penting sekali semua itu saling mendukung, dan bagaimana strategi dari pelatih dan tim manajer untuk menempatkan pemain pertama, ganda pertama, dan tunggal yang ketiga. Lalu kita melihat bahwa semuanya itu main total sekali. Dari sejak di semifinal pun Indonesia main sangat baik. Jadi sekarang ini setelah kita mendapatkan kembali Piala Thomas, euforinya pasti sangat tinggi sekali. Tapi habis itu kita harus melihat lagi bagaimana konsistensi dari pemain-pemain, khususnya di tunggal putra Indonesia. Kita melihat kita melihat Jojo mainnya bagus banget dari sejak awal sampai berakhirnya Thomas Cup ini. Itu kita berharap Jojo bisa menjaga konsistensi ini sih dan menjaga momentumnya, karena dia masih menjadi salah satu pemain yang sangat diharapkan Indonesia, dan dia itu bersama dengan Ginting yang saat ini Ginting ada di ranking 5 dunia, Jojo ada di ranking 7. Dia tuh masih menjadi masa depan Indonesia untuk di tunggal putra pastinya. Masih cukup masih bisa diharapkan dalam beberapa tahun ke depan ya, Jojo ini dan Ginting juga. Tapi kalau kita lihat nih ya, saya melihat dari semifinal kedua tim putra baik Indonesia maupun Tiongkok ini masuk ke final itu dengan hasil dramatis di semifinal. Kalau melihat kondisi ini, kalau menurut Mbak April, apakah bulu tangkis itu sebenarnya sudah semakin merata saat ini? Tidak hanya didominasi satu negara saja, misalnya kan kemarin Tiongkok mendominasi gitulah ya. Sekarang kan hampir kita menghadapi lawan kita di semifinal kemarin, Denmark juga nggak gampang gitu. Iya benar. Setuju banget sih, kalau memang kita melihat dari di fase knockout ini, di semifinal Indonesia lawan Denmark, terus Cina lawan Jepang, dengan menangnya tuh masing-masing 3-1, dan kita melihat dengan 4 yang masuk ke semifinal ini memang dia lagi yang akhirnya mengoleksi gelar. Dan orangnya kita, masih ini nih, negaranya masih, itu lagi. Masih itu lagi, apalagi kita tahu bahwa Denmark itu punya, dan Jepang tuh masing-masing 1 gelar, lalu Cina punya 10, dan yang lain yang punya gelar itu hanya Malaysia doang, dan hanya negara-negara ini lagi yang punya Indonesia, Cina, Malaysia, Denmark, dan Jepang. Cina, Jepang, Denmark. Dan kita melihat itu senang banget sih sebenarnya kalau kita melihat, kalau mundur lagi ya Mbak Hilda ke perempat final, kita ada India, terus ada Korea dan Jepang yang juga masuk dalam fase knockout ini. Jadi benar banget kata Mbak Hilda, kalau kita melihat bulu tangkis ini tuh semakin banyak yang main, dan kalau kita mundur lagi ke fase grup ada Tahiti yang main, lalu ada Kanada,
lalu ada Belanda. Jadi kita tahu bahwa bulu tangkis ini paling nggak dengan semakin banyak negara yang main, maka posisinya di Olimpiade itu akan aman sih. Kalau kita melihat sesuatu yang lebih besar lagi ya Mbak Hilda, semakin banyak negara yang main, semakin banyak kompetisi dilakukan, semakin banyak yang ikut nanti kualifikasi, maka tempat bulu tangkis di Olimpiade akan aman. Karena seperti kita tahu bahwa peraturan dari IOC bahwa negara-negara yang ikut serta akan makin banyak, maka sebuah cabang itu akan aman. Dan kita juga melihat bahwa berapa pentingnya dari pelatih dari Indonesia yang sudah banyak sekali di luar negeri yang melatih atlet-atlet dari negara-negara yang sebelumnya tidak ada bulu tangkis. Jadi kita kita itu melihat ya, kenapa Mbak Hilda? Iya, itu di satu sisi jadi kayak ancaman juga tuh. Iya, betul. Di satu sisi itu selalu kayak ada dua koin yang punya dua sisi ya Mbak Hilda. Iya. Benar. Jadi satu sisi itu sangat bagus untuk perkembangan bulu tangkis dan mengamankan olahraga ini, tapi di sisi lain pola latihannya pasti sama, hampir mirip kan karena dengan mereka orang-orang Indonesia. Betul. Orang Indonesia. Jadi kayak aduh, jangan-jangan sebagian strategi kita, cara kita, rahasia kita udah kesebar lah keluar gitu kan. Bener. Nah itu juga berarti PR-nya pemain dan pelatih kita, bagaimana latihan sama, pola sama, tapi bagaimana kita harus bisa membuat oke, kita ini aslinya loh Indonesia, yang pelatih-pelatih ini yang bawa ke luar negeri, bagaimana latihannya seperti itu. Jadi ini challenging banget ya bagi kita, karena seperti kita tahu apalagi kalau nanti di putri kita tahu ada Spanyol juga dengan Carolina Marin yang pernah latihan di Indonesia. Jadi bagaimana dia bisa memanfaatkan pelajaran yang dia dapat di Indonesia itu sehingga dia bisa menjadi juara di level internasional. Jadi ini juga PR buat kita ya Mbak Hilda. Bener banget. Belum lagi nih soal tim bulu tangkis putri Mbak April yang di Uber Cup ini, kita kan belum bisa bicara banyak dan sudah cukup lama tidak membawa pulang piala Uber. Pendapat Anda gimana nih? Apa yang kurang? Untuk piala Uber ya putri Indonesia memang kita masih banyak PR ya. Tapi kalau melihat ini saya mau coba dari sisi positifnya dulu ya. Kalau melihat pemain-pemain yang dikirim itu pemain-pemain yang masih muda. Memang kita kalau Grego memang sudah level senior, tapi kita melihat ada Putri Kusumawardani yang dia aja belum 20 tahun Mbak Hilda. Dia lahir tahun 2002. Terus ada Esther Nurumi yang lahir tahun 2005. Jadi sebagai atlet-atlet muda ini yang tampil di ajang sekelas Uber, terus bisa paling tidak menunjukkan permainannya yang baik, saya pikir ini sudah cukup baik, meskipun di luar sana banyak yang menganggap gimana sih ini tim Uber kayak gitu kan, pasti diprotes ya. Nggak total gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Kenapa sih nggak gitu, manfaatkan setiap waktu, jangan nunggu Oke, kita bicara jangka panjang. Tapi kan ini udah terlalu lama juga kita nggak dapat Uber gitu. Iya, gemes ya, pasti ya gemes. Tapi kalau kita melihat lagi perjalanannya, memang ketika ada di grup A untuk di Uber ini, satu grup dengan Jepang, Prancis dan Jerman, kita bisa menang dari Jerman dan Prancis itu sudah bagus banget. Tapi kita belum bisa menang dari Jepang karena tim putrinya Jepang memang jago banget. Dan itu dulu juga tim putri Jepang juga salah satunya itu efek dari pelatih Indonesia ya. dan untuk kita lawan Thailand di perempat final itu juga kita kalah. Tapi kita paling nggak kalahnya 3-2 lah, bukan sesuatu yang kita kalah telak seperti itu, bukan 3-0 Mbak Hilda. Jadi memang masih banyak PR, apalagi kita tahu bahwa di Olimpiade kemarin ganda putri kita berhasil meraih emas. Tapi kita tidak boleh puas saja dengan hal itu, karena khususnya di nomor tunggal kita masih banyak PR. Karena negara-negara lain juga maju dan melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak boleh ketinggalan sih. Itu bukan hanya dari soal bagaimana pembinaan yang baik, tapi juga dari atletnya sendiri. Bagaimana harus mau mengejar bola, harus main mati-matian. Kita kan kangen ya bagaimana momen-momen kayak Cisu Santi dulu bisa benar-benar bikin kita itu kayak satu Indonesia nonton, terus kayak akhirnya bisa juara. Itu sesuatu yang bikin kita kayak oke, kita pengen lagi yang kayak gitu. Itu sih yang kayak kita kangen banget. Dan contoh yang paling terakhir adalah ketika Olimpiade, ketika Gracia Poli dan Apriani Rahayu bisa dapat emas. Itu kita sangat merindukan dari sisi putri itu seperti itu pastinya Mbak Hilda.
Pastinya. Dan mudah-mudahan sih ya Mbak, kita walaupun agak sedikit ganjel gitu dengan kemenangan Thomas tadi malam, itu kan lagu Indonesia Raya kita dengar berkumandang lagunya, tapi bendera merah putihnya tidak bisa dikibarkan karena skorsing dari WADA ya, World Anti-Doping Agency. Nah, kalau melihat ini kita sih yakin mudah-mudahan para atlet tidak terpengaruh, mereka tetap bersemangat untuk bertanding di kompetisi lain pun ya. Tapi menurut Mbak April, kira-kira apakah ini akan juga banyak berdampak untuk dalam kompetisi-kompetisi internasional lainnya terhadap ya atlet kita, mental atlet kita gitu? Iya, benar banget. Saya pikir mungkin ada yang akan terdampak, tapi ada juga yang tidak akan terdampak. Dan hari ini Kemenpora akan memberikan keterangan pers ya siang ini ya Mbak Hilda, bersama NOC dan lagi soal bagaimana perkembangan dari sanksi dari WADA ini yang seperti kita tahu karena Indonesia itu dianggap tidak patuh ya oleh WADA. Dan kita juga berharap hal ini akan segera diselesaikan ya Mbak Ila, karena banyak sekali Indonesia akan mengikuti ajang internasional, terus juga menggelar turnamen internasional. Jadi saya pikir pasti sebagai atlet kan hanya atlet sama presiden ya yang bisa membuat bendera Indonesia dikibarkan di luar negeri kan. Jadi pasti itu akan sangat suatu kebanggaan, apalagi sebagai atlet pasti masuk dalam timnas membela Indonesia dan membuat bendera merah putih dikibarkan, itu adalah goals utama dari mereka kan. Jadi itu pasti di satu sisi mereka ada sedihnya, pasti juga ada juga kayak patah hatinya, tapi saya pikir ini juga akan segera diselesaikan sih dengan Kemenpora dan bekerjasama dengan LADI, dan kita juga berharap ini semua segera selesai karena prestasi atlet Indonesia di level internasional kan sangat baik ya. Jadi setiap kali kita mau terima pengalungan medali gitu, bendera kita tidak dikalungkan. Jadi kita berharap sih ini semua segera selesai biar juga bendera Indonesia bisa dikibarkan lagi. Amin. Semoga tetap bisa berprestasi dan prestis juga ini, prestis Indonesia di mata dunia. Terima kasih Mbak April untuk ngobrol-ngobrolnya pagi ini. Salam olahraga, sehat selalu. Ya, sehat selalu Mbak Hilda, salam olahraga.